Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami bersyukur atas semua doa dan dukungan yang saudara berikan kepada Bijaksana Channel, dan kiranya Allah senantiasa memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur karena bisa bangun tidur dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami percaya ada berkat-berkat dan pengharapan yang baru pagi hari ini, dan kami siap menjalani hari ini bersama-Mu. Apabila ada di antara saudara seiman kami yang saat ini sedang menderita sakit, maka kami berdoa agar kuasa kesembuhan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, apapun juga penyakit yang mereka derita. Berikanlah pemulihan yang sempurna bagi anggota-anggota tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk tertuju kepadamu dan menerima pengajaran melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan kebenaran-Mu, dan berilah kekuatan untuk bisa melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema renungan firman Tuhan hari ini masih di seputar kisah Yusuf. Kali ini kita akan berbicara tentang jubah Yusuf yang berwarna-warni. Mari kita baca ayatnya dalam Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Israel atau Yakub memiliki 2 istri dan 2 gundik. Dari istri-istri dan gundik-gundiknya, ia memperoleh 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yusuf adalah anak dari istri Yakub yang bernama Rahel, yaitu seorang wanita yang begitu dicintai Yakub sehingga ia rela bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Yakub tumbuh dalam rumah tangga di mana ayahnya lebih mengasihi kakaknya Esau dibandingkan dengan dirinya. Ia sudah mengalami sendiri bagaimana hidup dalam keluarga yang orang tuanya memiliki anak kesayangan, namun tetap saja ia juga menerapkan dalam rumah tangganya sendiri di mana ia lebih mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Sebagian orang tua menerapkan cara mendidik anaknya sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari orang tua mereka. Mereka tidak tahu cara yang lebih baik dibandingkan dengan mencontoh orang tua mereka. Jadi tidak mengherankan bahwa cara mendidik yang salah telah diterapkan turun-temurun. Kasih Yakub kepada Yusuf ditunjukkannya dengan membuat sebuah jubah yang maha indah untuk Yusuf. Para ahli Alkitab mempercayai bahwa jubah maha indah ini adalah sebuah jubah yang berwarna-warni yang menunjukkan kuasa dan otoritas pemiliknya. Jubah ini merupakan salah satu alasan kecemburuan saudara-saudara Yusuf sehingga mereka berbuat jahat kepada Yusuf. Sebagian dari antara kita mungkin berpikir, mengapa Yusuf memakai jubah yang begitu mencolok sehingga menambahkan kecemburuan saudara-saudaranya? Mengapa Yusuf tidak menyimpannya saja di lemari bajunya agar tidak terjadi konflik dengan saudara-saudaranya? Sebetulnya ada makna rohani yang bisa kita pelajari dari jubah berwarna-warni ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jubah ini melambangkan kuasa dan otoritas pemiliknya. Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki Roh Kudus juga memiliki kuasa. Kuasa ini diberikan oleh Allah di sorga yang kita panggil dengan sebutan Bapa. Dengan demikian, kita memiliki kemiripan dengan Yusuf yang memakai jubah warna-warni yang diberikan oleh bapaknya, karena kita pun memakai jubah yang diberikan oleh Bapa kita. Orang-orang sakit yang menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus semuanya menerima mujizat kesembuhan karena ada kuasa yang mengalir melalui jubah itu. Mari kita baca dua ayat Alkitab berikut ini. Markus 5 ayat 27-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Matius 14 ayat 34-36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki Roh Kudus juga memiliki kuasa. Kuasa yang diberikan Tuhan itu harus kita pakai seperti halnya Yusuf memakai jubahnya. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah kuasa untuk menjadi para pemenang seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti halnya Yusuf tetap memakai jubah maha indah yang diberikan oleh ayahnya, meskipun hal itu menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudaranya, demikian juga kita harus memakai jubah kita, yaitu jubah kuasa yang telah diberikan oleh Bapa kita yang ada di sorga. Marilah kita menjadi para pemenang oleh kuasa Kristus di dalam kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini kita semua diberkati dan dikuatkan Allah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur atas kasih karunia dan kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur telah mendengarkan pengajaran firman-Mu, dan kami percaya setiap benih firman-Mu bisa mengubahkan kami dan hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Saat ini kami berdoa memohon Engkau menuntun kami dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan berikanlah kami hikmat dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kami. Lindungilah kami terhadap hal-hal yang jahat dan pencobaan-pencobaan, dan cukupkanlah setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah teologi yang sudah mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru. Kami percaya tuaian sangat banyak, dan dengan demikian diperlukan sangat banyak pekerja-pekerja yang bersedia bekerja di ladang-Mu. Jadi kami berdoa agar Roh Kudus menjamah dan menggerakkan hati orang-orang yang terpanggil untuk menjadi pelayan-Mu. Kami berdoa bagi penuaian jiwa-jiwa di Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Saatnya sudah sangat singkat, sehingga tidak ada waktu untuk bersantai-santai dalam pekerjaan-Mu. Berikanlah karunia-karunia rohani-Mu dengan kemurahan-Mu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
Kiranya tangan-Mu menaungi, menopang, dan melindungi bangsa kami dari segala bencana dan bahaya apapun. Kiranya tangan-Mu menyertai Bapak Presiden kami beserta dengan seluruh jajaran stafnya dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau menempatkan anak-anak-Mu di antara orang-orang pengambil keputusan penting di negara kami. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.